Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan sehingga kita boleh ada lagi berjumpa dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Secara khusus saya akan baca ayat 21 sampai 23. Firman-Nya berkata demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengikuti teladan Kristus. Sebagai umat, sebagai orang percaya yang mempertuhankan Dia, yang menjadikan Dia sebagai kurios, maka tidak bisa tidak kita harus meneladani cara hidup Kristus. Kita meneladani pola kehidupan Kristus dalam hidup kita sebagai umat. Sebagai muridnya, kita pun wajib meneladani Kristus sebagai guru agung kita yang sudah menderita demi dan untuk menebus dosa kita. Jelas sekali dalam ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Artinya bahwa selama Kristus ada di dunia sampai kepada penderitaannya, Dia sudah meninggalkan teladan hidup bagi kita, bagaimana cara menjalani hidup yang baik, yang ideal, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kalimat selanjutnya berkata, supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu meneladani apa yang dilakukan Kristus bagi saudara dan saya. Lalu pertanyaannya apa? Apa teladan Kristus yang harus kita ikuti? Apa yang harus kita lakukan dalam mengikuti teladan Kristus? Teladan Kristus seperti apa? Yang harus kita buat, yang harus kita ikuti, yang harus kita contohi dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita teladani dari Kristus dalam konteks 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Yang pertama dalam ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa. Artinya apa? Teladan yang pertama yang perlu kita contohi dan teladani dari Kristus adalah teladan untuk tidak berbuat dosa. Memang sebagai manusia kita masih punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena siapapun kita, apapun kita, kita adalah manusia yang lemah. Tetapi sebagai umat kita terus belajar untuk mencontohi dan meneladani Kristus. Karena Kristus pun tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kita pun belajar mencontohinya, meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita tidak bisa hidup sempurna, tetapi kita selalu ada kerinduan untuk mencapai itu, sehingga kita terus memperbaiki diri. Jika kita dapati bahwa masih ada cara hidup kita yang tidak benar, cara hidup kita yang bertentangan dengan firman, kita belajar untuk meninggalkannya, kita bertobat. Karena Kristus sudah memberi teladan bagi kita. Yang kedua, teladan Kristus yang harus kita ikuti dalam ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ini teladan kedua yang perlu kita teladani dari kehidupan Kristus adalah teladan untuk tidak mau membalas. Teladan untuk tidak mau membalas dendam kepada orang lain.
Kita kecenderungannya ketika orang mencaci maki kita, kita balik lagi dengan mencaci maki orang itu. Ketika orang berbuat jahat, kita balik lagi dengan berbuat jahat. Padahal Yesus sudah memberikan contoh teladan dalam menjalani kehidupan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Kenapa kita tidak boleh membalas? Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan, milik Tuhan. Itu firman berkata seperti itu. Karena itu kita belajar sebagai umat di minggu-minggu sengsara Kristus, dan hari ini kita ada pada momen di mana kita akan memperingati kematiannya sampai kepada pasca kebangkitannya. Dia sudah memberikan suatu teladan dalam menjalani kehidupan. Karena itu kita belajar mencontohinya, belajar untuk mengikutinya, belajar untuk meneladani kehidupan Kristus yang tidak mau membalas. Apapun kejahatan yang orang buat bagi kita, apapun hal yang tidak menyenangkan, hal yang menyakitkan yang orang lain perbuat kepada kita, kita harus berpegang pada firman bahwa pembalasan itu hak Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang membalas. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat. Seperti teladan Kristus bagi saudara dan saya. Yang ketiga, dalam ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, hidup untuk kebenaran. Hal yang ketiga yang kita teladani dari Kristus adalah teladan untuk hidup dalam kebenaran. Kalau kita bicara kebenaran, maka kita bicara firman, karena firman adalah kebenaran. Jadi kita belajar meneladani kehidupan Kristus yang mau hidup dalam kebenaran, yang mau menyuarakan kebenaran, yang mau mengajarkan kebenaran, dan mau membela kebenaran. Hidup dalam kebenaran, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi kita belajar kalau ada sisi-sisi hidup kita yang tidak benar, cara-cara hidup kita yang tidak benar, yang bertentangan dengan firman, mari kita sadari akan hal itu dan kita belajar untuk membuangnya, kita belajar untuk meninggalkannya. Karena Kristus sudah memberikan teladan hidup bagi kita, bagaimana hidup untuk kebenaran, hidup dalam kebenaran, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami mengikuti teladan Kristus. Tuhan tolong kami supaya sebagai umat, sebagai orang percaya yang mempertuhankan Kristus, supaya kami mengikuti teladan Kristus dalam hal teladan untuk tidak berbuat dosa, teladan untuk tidak mau membalas, dan teladan untuk hidup dalam kebenaran. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.